Oke, selamat datang lagi di pembahasan kita. Kali ini kita coba bedah lebih dalam bab 13 dari materi Anda. Judulnya Menilai Dinamika Perusahaan Anda. Betul. Intinya sih bab ini ngajak kita buat ya semacam check up kondisi perusahaan gitu. Check up ya. Kenapa ini penting banget? Karena gini, perusahaan itu kan hidup ya, dinamis, terus berubah. Nah, kalau kita nggak ngerti dinamikanya, tim bisa kejebak dalam pola kerja yang nggak efektif. Bab ini bantu kita lihat itu. Oke, jadi ada beberapa aspek nih yang perlu dilihat buat check up ini. 4 ya kalau nggak salah. Ya, ada 4. Pertama, soal kepemimpinan, gimana gaya leadernya. Terus kedua, hubungan tim produk sama bagian bisnis lain dan pelanggan. Ketiga, struktur timnya, atau sering disebut topologi tim. Dan terakhir, soal toleransi resiko di perusahaan. Sip. Mari kita mulai dari yang pertama, kepemimpinan. Katanya ada beda besar nih antara pemimpin yang bagus sama yang kurang bagus dalam konteks ini. Bener banget. Pemimpin yang katakanlah kurang efektif, itu biasanya cenderung kontrol banget. Maunya ngatur detail. Micromanager gitu ya. Nah, itu dia. Fokusnya ke output. Pokoknya fitur A, B, C harus jadi sebelum akhir kuartal. Nggak peduli gimana caranya atau hasilnya beneran bagus apa enggak. Akibatnya, tim jadi gimana? Ya, tim jadi kayak robot aja. Kesel, nggak punya ruang gerak, nggak merasa diberdayakan, cuma ngerjain perintah. Kebalikannya, pemimpin yang baik gimana? Nah, kalau yang baik, fokusnya itu ke hasil, outcomes. Misalnya, targetnya kita mau naikin pertumbuhan 20% tahun ini. Oke, Dia kasih arahan strategisnya, gambaran besarnya, tapi percaya penuh sama tim buat cari cara terbaik mencapai target itu. jadi lebih ngasih kepercayaan dan ruang ya? Tepat. Justru di ruang itulah ide-ide keren bisa muncul. Tim jadi lebih termotivasi, lebih inovatif. Oke, clear soal kepemimpinan. Lanjut ke poin kedua. Hubungan tim produk dengan bisnis dan pelanggan. Ada kutipan yang lumayan nyelekit nih. Yang mana tuh? Makin jauh tim produk dari pelanggan, makin banyak pemborosan yang diciptakan. Gimana tuh maksudnya? Iya, itu keras, tapi sering kejadian. Maksudnya gini, kalau tim produk itu kerjanya cuma di belakang layar, nggak pernah ketemu langsung sama pengguna. Cuma terima order gitu ya? Iya, cuma terima daftar fitur dari atas, mereka nggak benar-benar ngerti masalah si pengguna ini apa. Akhirnya bikin sesuatu yang mungkin nggak dibutuhin atau salah sasaran. Itu kan pemborosan. Jadi idealnya tim produk harus gimana? Idealnya ya mereka ada di tengah-tengah, dekat banget sama pelanggan, bisa ngobrol langsung, observasi, ngertiin masalahnya secara mendalam. Terus juga kolaborasi sama tim bisnis lain, kayak marketing, sales. Harus, justru itu kuncinya. Mereka bisa eksperimen solusi bareng-bareng, dapat feedback cepat, dan bikin produk yang benar-benar kena di pasar. Lebih cepat, lebih tepat sasaran. Masuk akal banget. Jadi bukan sekedar tukang coding ya. Oke, lanjut ke topologi tim. Ini soal struktur dan gimana tim-tim itu saling terkait gitu kan. Betul, ada 2 hal penting di sini. Pertama, kemandirian tim. Punya nggak mereka semua skill yang dibutuhin buat kerja dari awal sampai akhir? Otonom gitu ya. Ya. Terus yang kedua, fokus kolaborasinya. Apakah mereka beneran kerja bareng buat capai satu hasil yang sama, atau cuma, ya, sekedar oper-operan tugas antar bagian, koordinasi doang? Terus tim yang paling bagus yang kayak gimana? Yang empowered itu ya? Nah, itu dia. Tim empowered itu yang mandiri, punya semua skill, dan mereka kolaborasi erat buat satu tujuan hasil. Mereka punya otonomi, tapi tujuannya jelas bareng-bareng. Kalau tim yang kerjanya tergantung tim lain terus atau silo-silo gitu gimana? Nah, itu biasanya lambat. Banyak waktu habis buat nunggu, buat meeting koordinasi yang nggak perlu, bukan buat bikin nilai buat pelanggan. Kayak ada macet di dalam gitu. Tuh bayang sih. Oke, terakhir nih, toleransi resiko. Ini sering banget dihubungin sama inovasi. Iya, koneksinya kuat banget. Perusahaan yang takut banget salah, takut banget gagal, biasanya susah buat inovasi. Kenapa gitu? Ya karena inovasi itu kan seringnya lahir dari coba-coba, dari eksperimen. Nggak semua eksperimen berhasil kan? Kadang perlu ada kegagalan kecil buat belajar. Kalau dikit-dikit takut, ya nggak akan ada yang berani coba hal baru. Tapi kalau nekat terus juga bahaya kan? Nggak ngitung risiko sama sekali. Jelas bahaya, bisa fatal malah. Makanya kuncinya di keseimbangan. Gimana caranya perusahaan bisa mendorong orang buat berani eksplorasi,
tapi tetap ada cara buat ngelola risikonya secara sadar. Nggak gampang ya cari keseimbangan itu. Emang nggak gampang. Tiap perusahaan beda-beda formulanya. Oke, jadi kesimpulannya nih, bab 13 ini ngasih kita 4 kacamata ya buat mendiagnosis perusahaan. Kepemimpinan, hubungan produk bisnis, struktur tim, sama soal risiko. Betul. Dengan ngerti 4 hal ini, kita bisa mulai lihat, di mana sih sebenarnya sumbatan terbesarnya, di mana potensi perbaikan yang paling signifikan. Dan buat kita, buat Anda yang dengerin, kenapa ini relevan? Relevan banget. Karena dengan ngenalin pola-pola ini di tempat kerja Anda sendiri, Anda bisa mulai identifikasi apa sih sebenarnya yang bikin tim Anda atau bahkan diri Anda sendiri kok rasanya stuck, nggak bisa maju optimal. Ini langkah pertama buat lepas dari cara kerja lama yang mungkin udah nggak pas. Oke, nah sebagai penutup mungkin ada pertanyaan buat direnungkan ya buat pendengar. Boleh? Coba deh pikirin dari 4 area tadi, kepemimpinan, hubungan tim, produk, struktur tim, dan toleransi risiko, kira-kira di perusahaan Anda, area mana nih yang rasanya paling seret atau paling butuh perhatian biar inovasi dan nilai bisa ngalir lebih lancar? Pertanyaan bagus tuh buat refleksi.